Halo, tes. Apakah suara saya masuk? Masuk. Oke. Sebelumnya, apakah sudah bisa kami mulai, Ibu? Baik, mungkin tunggu aba-aba dari Ibu Utami ya. Halo. Halo, Ibu. Sudah bisa dimulai? Zidan. Iya. Zidan kok tambah lemu ya? Aduh, kayaknya iya, Ibu. Udah tambah gendut ya di rumah ya. Silakan dimulai, Zidan. Ini waktunya berapa ya? Presentasi maksimal 15 ya, 15 menit ya. Kalau bisa 10 menit, kemudian kita perbanyak di diskusi saja supaya banyak masukannya. Kemudian satu lagi Bu Utami pesan untuk nanti yang slide terakhir, mohon untuk bisa dituliskan pertanyaannya juga yang bertanya supaya Bu Utami tidak ada yang terlewatkan untuk bisa memberikan tambahan nilai gitu ya di slide yang terakhir ya. Jadi kadang-kadang kalau Bu Tami mencatat sendiri itu terlalu tergesa-gesa, kemudian mungkin ada beberapa yang tidak tercatat seperti itu. Jadi kalau nanti ini dikirimkan ke Bu Utami, itu Bu Utami selalu bisa melihat kapanpun kalau mau menilai itu bisa dilihat siapa-siapa yang aktif bertanya, siapa-siapa yang aktif mengikuti diskusi ini. Seperti itu ya, silakan Zidan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Sri Utami. Yang terhormat Bu Sri Utami selaku pengampu dari mata kuliah biokonservasi dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 1 pada pagi hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang memiliki judul Konservasi Flora Fauna yang Dilindungi di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama ada Dewi Ismayanti, ada Sika Aulia Putri Azahra, ada Siti Laila Azahra, ada Heskiel Angkasa Putra, ada saya sendiri Abdul Aziz Hakoni, ada Aprilia Ayu Wulandari, dan ada Alvin Afriyanti. Topik bahasan kami dalam presentasi kali ini ada 6 poin, yaitu ada deskripsi konservatif, yang berikutnya ada undang-undang tentang konservasi flora dan fauna, berikutnya ada jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia, yang keempat ada upaya konservasi flora dan fauna, yang kelima faktor penghambat pelaksanaan konservasi di Indonesia, dan yang terakhir adalah hasil upaya konservasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Kalau sekali ya.
ada suaranya ya? Suaranya tidak begitu jelas terdengar. Bisa dibesarkan volumenya? Maaf Ibu, sebentar ya. Apakah suaranya sudah cukup jelas atau belum? Kecil volumenya. Mungkin sedikit terkendala Ibu, maaf. Bentar Ibu. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, silahkan. Sekarang apakah suaranya sudah jelas Ibu? Sudah jelas, tapi cuma volumenya tidak begitu besar. Jadi sudah terdengar tapi kecil. Mungkin agak dikeraskan dikit atau bagaimana? Kurang tahu Ibu, ini sudah maksimal tapi kurang tahu ini kenapa. Tapi karena ini di on kan ya kameranya ya, mengganggu enggak sih? Mungkin sedikit sudah tutup ya. koneksi juga mempengaruhi Bu. Oh ya, dah Bu Utami ini aja, tutup aja. Silakan wes, enggak apa-apa. Mungkin saya ulangi lagi. Maaf karena terkendala suara. Jadi konservasi itu yaitu pemeliharaan dan perlindungan suatu hal secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Dan tujuan konservasi itu yaitu menyelidiki dampak manusia dan mengembangkan pendekatan praktis untuk menjaga variasi genetik, mencegah kepunahan spesies, dan memperbaiki komunitas biologi serta fungsi dan mempelajari dan mendokumentasikan seluruh negara Suaranya hilang. Yidan, coba kamu bersuara, Yidan. Halo Ibu. Nah, Yidan kok bisa jelas ya? Kenapa ya? Ini temanmu terkendala mungkin ya? Iya, sepertinya masalah sinyal Ibu. Mungkin ini bisa kami lanjutkan Ibu. Ya. Baik, mungkin langsung saja ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada undang-undang mengenai konservasi flora dan fauna. Next, Zidan. Oke, terima kasih. Undang-undang yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, seperti yang kita tahu, sumber daya alam hayati dan ekosistem itu merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan fenomena alam lainnya. Masing-masing maupun bersama memiliki fungsi sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup. Kehadirannya tidak dapat diganti.
Mengingat sifatnya yang penting dan tidak dapat diganti, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati adalah kewajiban yang mutlak. Nah, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas. Nah, peraturan perundang-undangan yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ini kami mengutip pasal 21 ayat 1, setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi. Kemudian mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia. Kemudian ayat 2, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain. Kemudian mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Next, Didan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Nah, Peraturan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan adanya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk menjamin kelancaran kelestarian sumber daya alam hayati. Kami mengutip bab 1 pasal 3, di mana pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Kemudian selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kami mengutip pasal 13, di mana penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 meliputi kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaat, dan evaluasi kesesuaian fungsi. Sebenarnya masih banyak lagi undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyinggung mengenai konservasi sumber daya alam hayati, namun karena keterbatasan waktu kami hanya melampirkan 3 ini saja. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh Alvin. Kemudian mengenai flora dan fauna Indonesia yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2018, di Indonesia itu terdapat sekitar 904 spesies, di mana 787 spesiesnya hewan dan 107 spesies tumbuhan yang dilindungi. Bisa next. Nah, dari jenis-jenis hewannya itu, ada dari mamalia sebanyak 137, avesnya ada 556, amfibi dan krustasi ada sebanyak 1, kemudian reptilnya ada 37, pisces atau ikannya ada 29, serangganya ada 25, ada moluska sebanyak 5, dan siposura sebanyak 3. Next. Ini contoh-contoh dari fauna-fauna yang dilindungi di Indonesia. Mamalia seperti ada paus tombak, kucing bakau, binturong. Kalau dari aves ada elang buteo, cakak pantai, atau gagak flores. Next. Kalau dari amfibi itu ada kodok merah. Dan dari reptil cukup banyak seperti penyu hijau, penyu belimbing, ada biawak rote. Next.
Kalau dari ikan seperti ada waderil goa dan belida Jawa, serangga juga ada kupu-kupu bidadari. Kalau dari krustase ada ketam kenari, dari moluska seperti triton trompet, kemudian siposuranya adalah belangkas tiga duri. Kemudian mengenai jenis-jenis tumbuhannya itu, ada dari Araceae sebanyak 2, dari Araucaria dan Asteraceae, Dipteraceae, Fagaceae, Cimaroibaceae, Taxaceae, dan Thymelaceae itu sebanyak 1. Kemudian ada Araceae ada 6, Malvaceae ada 2, 58 dari Nepenthaceae, kemudian dari Orchidaceae ada 27, dan dari Rafflesiaceae ada sebanyak 13 jenis. Macam-macam floranya, misalnya ada Araceae seperti bunga bangkai raksasa, Araucariaceae ada damar putih, Araceaceae ada palam Jawa, kemudian seperti Asteraceae hanya ada 1 seperti Edelweiss, Dipteraceae ada arsa Jawa, kemudian Fagaceae-nya ada saninten. Next. Malvaceae seperti dungun besar, kemudian Nepenthaceae ada kantung semar, Orchidaceae-nya itu seperti anggrek ibu tien. Misalnya kalau Rafflesiaceae itu yang kita kenal seperti Rafflesia padma, kemudian dari Cimaroibaceae ada seperti pasak bumi daun runcing, kemudian dari Taxaceae ada Taxus. Kemudian dari famili Thymelaceae ada gaharu buaya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya konservasi flora dan fauna. Next. Seperti yang kita ketahui, konservasi itu ada 2 jenis, yaitu konservasi in situ dan ex situ. Upaya pelestarian in situ yaitu perlindungan contoh-contoh perwakilan ekosistem darat dan laut beserta flora dan fauna di dalamnya. Dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam seperti cagar alam, suaka marga satwa, zona inti taman nasional, dan hutan lindung. Lalu ada upaya pelestarian ex situ, yaitu menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan, dan budidaya atau penangkaran. Next. Berikut ada strategi dalam upaya konservasi. Yang pertama, pengembangan kebun raya daerah. Kebun raya daerah ini termasuk dalam konservasi ex situ yang mampu mengelola keanekaragaman tumbuhan karena dilakukan dengan pendekatan ekoregion. Pendekatan ekoregion merupakan pendekatan yang dinilai sesuai dengan karakteristik dan kondisi Indonesia karena dapat memadukan kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi. Next. Yang kedua, penetapan spesies prioritas. Banyaknya spesies flora dan fauna yang hampir punah membuat para ahli konservasi harus menetapkan spesies prioritas. Hal ini dilakukan supaya dapat memfokuskan mengkonservasi spesies yang paling membutuhkan aksi intervensi segera. Contohnya ada LIPI yang terus mengkaji ulang spesies prioritas di Kebun Raya Bogor. Yang ketiga ada pembangunan dan pengembangan bank biji. Ini merupakan salah satu bentuk konservasi in situ. Bank biji secara umum tidak perlu memerlukan area yang luas seperti jika pengoleksian ditumbuhkan di kebun berupa pohon, tetapi tetap mampu mengkonservasi keanekaragaman spesies yang sangat tinggi karena ukuran yang kecil dari biji, polen, spora, maupun propagu lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah faktor penghambat pelaksanaan konservasi di Indonesia. Next. Faktor yang pertama adalah luasnya wilayah cakupan konservasi.
Jadi seperti yang kita ketahui bahwa wilayah konservasi di Indonesia ini sangat luas, dimulai dari Leeuser di Aceh di bagian barat Indonesia hingga Lawrence di bagian timur Indonesia. Dan sampai sekarang ini Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi yang di dalamnya ini meliputi cagar alam, suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, juga taman buruh. Yang kedua adalah minimnya dana konservasi. Jadi pemerintah Indonesia ini mengalokasikan dana untuk melaksanakan konservasi di Indonesia ini cukup minim. Contohnya pada tahun 2016, di mana pemerintah Indonesia menganggarkan sekitar 3,4 US dollar untuk setiap hektarnya dalam konservasi. Jumlah ini cukup sedikit jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang pemerintahnya itu menganggarkan sekitar 20 US dollar untuk setiap hektarnya untuk mengelola wilayah konservasi mereka. Kemudian yang ketiga ada terbatasnya sumber daya manusia baik dari sudut kuantitas maupun kualitas. Next. Yang keempat ada lemahnya penegakan hukum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di Indonesia ini sudah banyak peraturan pemerintah dan juga undang-undang yang mengatur tentang konservasi ini. Nah, contohnya di UU nomor 5 tahun 90 tadi, para pelanggar hukum yang melakukan aktivitas seperti penebangan juga perburuan liar di wilayah konservasi itu hanya diberikan sanksi maksimal 5 tahun penjara dan juga denda maksimal 100 juta. Nah, sanksi ini dirasa kurang tegas sehingga para pelanggar hukum ini masih terus melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang kelima adalah kebakaran hutan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kebakaran hutan yang terjadi di periode Januari hingga Maret 2020 ini mencapai 8.254 hektar, di mana dalam jumlah ini termasuk juga wilayah konservasi. Kemudian hambatan yang terakhir adalah pola pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik atau terpusat dan tidak dikembangkannya peran serta masyarakat. Padahal masyarakat ini merupakan kekuatan real dan potensial di lapangan untuk ikut serta dalam upaya konservasi, karena merekalah yang setiap harinya menghadapi lokasinya seperti itu. Next. Halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah. Baru terdengar. Oke. Mohon maaf Ibu, terkendala sedikit. Yang selanjutnya itu ada hasil upaya konservasi. Next. Konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna pada site plan PT Politama Propindo Indramayu Jawa Barat ini merupakan salah satu contoh upaya konservasi di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT Politama Propindo telah memanfaatkan lahan di area site plan untuk konservasi kehati dari tahun 2015 sampai 2019. Hasilnya itu didapatkan indeks biota air, flora, dan fauna mengalami tren peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019.
Nilai dan prinsip dasar dari konservasi keanekaragaman hayati oleh PT Politama Propindo pada site plan berdasarkan pada keselarasan dan pelestarian flora dan fauna endemik khas Kabupaten Indramayu. Next. Kemudian indeks keanekaragaman hayati ini dievaluasi menggunakan dasar perhitungan Shannon-Weaver Diversity Index dengan rumus H-aksen sama dengan negatif sigma pi ln pi. Next. Yang pertama, hasilnya itu ada indeks biota air, di mana kualitas perairan semakin tercemar akibat konversi lahan hutan menjadi pemukiman, daerah industri dan lahan perkebunan, serta aktivitas pembangunan lainnya, semakin baik kualitas perairan tersebut tentu berkolerasi dengan nilai indeks biota air yang tinggi dan begitu pula sebaiknya. Berikut ini dapat kita lihat grafik indeks biota air menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 sampai 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan biota air dari awal program dijalankan sampai pada tahun 2019. Secara keseluruhan terdapat penambahan 2 jenis biota air dari awal program dijalankan sampai tahun 2019. Next. Yang selanjutnya itu ada indeks flora, di mana grafiknya menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Hal ini berarti bahwa terdapat kenaikan jenis flora atau tanaman dari awal program dijalankan pada tahun 2015 hingga 2019 di site plan PT Politama Propindo. Indeks flora yang meningkat menandakan bahwa terdapat jenis tumbuhan lain yang berbeda dari segi varietas maupun gen. Next. Yang selanjutnya itu ada indeks fauna, di mana peningkatan indeks flora berdampak positif terhadap peningkatan indeks fauna. Hal ini dikarenakan fauna akan mendapat tempat dan ekosistem yang nyaman baginya, sehingga memberikan kesempatan semua spesies dapat berkembang secara alami. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa satwa-satwa mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2017, kemudian indeks keanekaragaman satwa memiliki nilai stabil dari tahun 2017 hingga 2018. Ya, berikut ini merupakan referensi jurnal yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini, yang memiliki judul Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna pada Site Plan PT Politama Propindo. Dan berikut ini merupakan daftar pustaka dari penyusunan PowerPoint. Ya, sekian dari kami, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada audiens apabila ingin bertanya atau berdiskusi di forum ini. Ya, ada dari sebentar, ya, ada dari Rafi'i. Dipersilakan Rafi untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Saya Raffi Satria Utama, izin bertanya. Nah, ini kan konservasinya ini kan rata-rata sudah diketahui ya spesiesnya ya. Bagaimana jika ada spesies yang terancam punah, tapi belum diketahui gitu, apa ada perlindungannya sendiri gitu loh, undang-undangnya. Jadi undang-undang yang melindungi spesies yang belum diketahui, jadi jangan dibunuh dulu atau mungkin langsung dimasukkan penangkaran gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Benar, ya, semisal ada ketidaksesuaian pertanyaan dengan catatan bisa langsung disampaikan ya.
Baik, saya izin untuk menampungnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada dari Astrina. Dipersilakan Astrina untuk menyampaikan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astrina Oktarina. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Jadi dari berbagai kasus yang dapat menghambat kegiatan konservasi ya, seperti yang telah diuraikan kelompok 1 tadi, salah satunya itu sudah disebutkan yaitu adanya kasus pemburuan satwa. Lalu yang saya ingin tanyakan yaitu dari salah satu kasus tersebut, yaitu pemburuan satwa, ada nggak sih upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk konservasi, baik secara preventif atau pencegahan dan juga represif atau penindakannya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebentar, saya izin mencatat. Baik, selanjutnya ada dari Firmansyah. Dipersilahkan Firmansyah untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Firmansyah izin bertanya. Misalnya ada suatu tanaman yang secara alami itu susah berkembang biak. Terus ada orang yang ingin mengembangbiakkan tanaman itu, tapi dia secara pribadi. Lalu, apakah itu termasuk pelanggaran hukum atau salah satu upaya konservasi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu juga, saya izin untuk, kelompok kami izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu sebentar ya. Mungkin sekitar beberapa menit, seperti itu. Oke, mungkin aku mau mencoba menjawab pertanyaannya Raffi. Tapi sebelumnya aku mau konfirmasi dulu ke Raffi. Ini maksudnya spesies yang terancam punah namun belum diketahui itu nama spesiesnya gitu yang belum diketahui. Ya, misal ada kayak apa ya? Ini spesies baru gitu loh, tapi itu secara di alam itu tuh sedikit sekali. Contohnya apa sih? Misalnya ada naga gitu kan sedikit misalnya. Nah, itu apakah ada undang-undangnya tuh loh? Berarti kan kalau kita kan sebagai masyarakat awam ada binatang yang baru kita nggak tahu, kita matiin aja gitu kan otomatis kan populasi semakin sedikit. Gitu. Apakah ada upaya pencegahannya gitu untuk spesies yang belum teriden? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku akan berusaha jawab. Jadi berdasarkan 3 dasar hukum yang aku baca dari Undang-Undang Nomor 5, kemudian PP Nomor 28, PP Nomor 8 yang tadi sudah dijelaskan, itu belum ada spesifikasi yang kamu tanyakan itu. Kalau ada spesies yang terancam punah namun belum diketahui, pencegahannya itu bagaimana? Dari yang aku baca itu belum ada. Tapi menurut kami, spesies yang belum diketahui itu gimana ya? Mungkin belum bisa ditetapkan statusnya karena status konservasi itu biasanya harus ada penelitian yang lebih mendalam mengenai spesies tersebut. Jadi mungkin kalau belum diketahui spesies itu spesies baru, ketika ditemukan itu harus diserahkan kepada lembaga konservasi biar lembaga konservasinya tersebut yang meneliti lebih lanjut apakah spesies baru ini kelimpahannya kurang atau bagaimana begitu.
Jadi begitu menurut kami. Bagaimana Raffi? Ya, terima kasih atas jawabannya. Menurut kelompok kalian, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku juga ingin mencoba menjawab pertanyaannya Firmansyah. Jadi semisal ada tanaman yang sulit bereproduksi, namun ada yang ingin memperbanyak secara pribadi, apakah termasuk dalam pelanggaran hukum atau upaya konservasi? Nah, ini juga berdasarkan dari dasar hukum yang aku baca, 3 dasar hukum yang aku baca tadi, tergantung tanaman. Jadi dari Undang-Undang Nomor 5 itu, tanaman itu digolongkan tidak dilindungi dan dilindungi. Tergantung tanaman itu dilindungi atau tidak. Jadi kalau tanaman itu dilindungi, pemerintah bisa menyerahkan konservasinya kepada lembaga, namun kepada lembaga konservasi, namun tanaman tersebut tetap milik negara. Dan pun pengawasannya harus ada ini apa namanya ya, sebentar. Upaya pelestariannya tanaman tersebut itu harus ada apa namanya, sistem yang terstruktur gitu loh. Jadi pemerintah tahu mau diapakan tanaman ini di lembaga tersebut. Nah, untuk yang secara pribadi itu setahu saya boleh secara pribadi, namun untuk itu khusus untuk tanaman yang tidak dilindungi gitu. Berarti misalnya ada tanaman yang dilindungi dan itu dikembangbiakan secara pribadi tetap termasuk kegiatan melanggar hukumnya. Iya, jadi tanaman yang dilindungi itu cuma bisa diolah oleh pemerintah dan lembaga konservasi. Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok pertama. Ya, terima kasih juga pertanyaannya. Halo, izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Astrina tentang kasus pemburuan satwa. Nah, adakah cara penanggulangan yang baik secara preventif maupun represif? Nah, secara represif dulu, selama ini pemerintah Indonesia itu melakukan penyitaan terhadap pemburuan satwa. Jadi satwa-satwa yang sudah diburu ini disita, kemudian dikarantina dan dilepasliarkan kembali ke wilayah konservasi. Kemudian para pelaku pemburuan satwa ini juga diberikan sanksi berupa penjara maksimal 5 tahun dan juga denda maksimal 100 juta seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 tahun 90. Kemudian yang secara preventif ini, menurut kelompok kami memang seharusnya dari UU-nya sendiri ini ditegaskan lagi untuk pemberian sanksinya, seperti misalnya penjaranya ditambah maksimal tahunnya, juga dendanya ditambah agar para pelaku pemburuan satwa ini bisa jera seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana dari Astrina, apakah ada komentar atau tanggapan? Halo, apakah suaraku masuk ya? Terdengar kecil. Dari aku cukup sih. Terima kasih Siska untuk jawabannya. Terima kasih kelompok 1. Sama-sama. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin sedikit menambahkan ya dari jawaban dari Siska juga. Ya salah satu upaya lain dari pencegahan ini juga sebenarnya dari sosialisasi undang-undang ini tuh semisal dilakukan secara merata ya, dari masyarakat itu mengetahui baik apa hukum yang diberlakukan jika melanggar maupun hal lainnya itu bisa juga mencegah sebuah kejahatan atau kriminal berupa pembunuhan satwa gitu. Jadi dari masyarakatnya itu sudah paham
dan dari pemerintah juga istilahnya bekerja sama dengan cara mensosialisasikannya pada mereka, itu tentu bisa mengurangi dari jumlah pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Menurut kami seperti itu. Baik, karena ketiga pertanyaan sudah dijawab, mungkin saya izin bertanya kepada Bu Utami, apakah tiga pertanyaan ini bisa dicukupkan atau mungkin bagaimana ya Bu? Oke, coba dikembalikan audiens seperti apa namanya, apakah ada yang kepengen banget tahu atau kepengen banget bertanya atau tidak. Kalau tidak ada misalnya seperti itu ya di apa namanya cukup ya, tapi kalau ini saya kepengen tanya pokoknya seperti itu Pak, ingin banget bertanya ya silahkan ya, mungkin dibuka satu atau dua penanya lagi, tapi kalau nggak ada ya nanti dikembalikan ke Bu Utami. Baik, mungkin kepada audiens apakah ada yang istilahnya bersikeras untuk mendapat jawaban dari kami? Mungkin ini ya kan sebenarnya masih ada yang raise hand, tapi untuk bisa membedakan dari yang hanya ingin bertanya bisa open mic gitu. Jadi istilahnya kami akan menerima dari yang open mic seperti itu. Silakan mungkin. Iya, Yiden, tidak harus bertanya ya, tidak harus bertanya. Jadi kalau misalnya saja apa namanya menambahkan jawaban atau mungkin juga ini tidak setuju dengan jawaban kalian, silahkan, nggak apa-apa ya. Baik Ibu, ya jadi sesuai yang disampaikan oleh Bu Tami, mungkin teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban kami atau mungkin tidak setuju dengan apa yang sudah kami paparkan, bisa langsung ini ya, open mic ya. Atau mungkin kepada teman-teman yang sudah raise hand, mohon untuk di lower hand. Jadi yang ingin memberi tanggapan bisa raise hand terlebih dahulu, seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah berinisiatif ingin berdiskusi bersama ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi, silakan. Mohon maaf, ini masih bisa buka sesi tanya jawab kan, karena saya ingin menanyakan sesuatu yang beneran saya ingin tahu. Ya, oke, baik. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya Bu Utami dan kelompok 1 atas kesempatannya. Saya Putri Rizkyani, izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai presentasi tadi, di mana yang ingin saya tanyakan adalah apa saja peran masyarakat umum seperti kita yang tidak ahli dalam bidang pengelolaan sumber daya alam atau bidang konservasi yang dapat kita implementasikan secara langsung dalam upaya untuk menangani hambatan dalam konservasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sehingga tidak ada lagi sentralistik atau terpusat dan dapat melibatkan masyarakat secara umum, mengingat tadi disebutkan saat presentasi bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk mengembangkan konservasi di Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk pertanyaan. Mungkin jika berkenan untuk diulangi sekali lagi untuk pencatatan juga dari pertanyaannya. Atau mungkin kalau cukup panjang gitu boleh dikirim via WA kepada saya, nanti saya pindahkan ke PowerPoint seperti itu. Baik, saya kirim via WA ya Yidan. Oke, terima kasih Putri. Mungkin seperti itu pertanyaan dari Putri. Kami izin menampung terlebih dahulu. Kembali lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin berdiskusi, memberikan tanggapan, atau mungkin menyanggah dari hal-hal yang sudah kami sampaikan di presentasi kali ini. Dipersilahkan. Izin masuk teman-teman. Oh iya, silakan. Ini Retno ya? Oke. Selamat pagi Bu Tami. Selamat pagi teman-teman semua. Saya sambil apa namanya mengenal nama dan wajah ya, ini silakan. Retno. Nama saya Retno. Saya enggak bertanya kepada kelompok 1, tapi apabila ada teman-teman lain
di luar kelompok 1 menjawab pertanyaan juga boleh. Kita diskusi nggih. Pertanyaan saya itu apakah flora atau fauna yang akan dikonservasi itu perlu diajukan kepada pemerintah? Apabila iya, bagaimana mekanisme pengajuan flora atau fauna yang akan dikonservasi pada pemerintah? Begitu. Apa bisa dipahami? Kelompok 1. Baik, bisa dipahami. Saya izin menuliskan apabila ada kesalahan bisa dikoreksi ya. Bentar. Ya, Zidan. Baik, terima kasih Pak Darto untuk pertanyaannya. Sebentar saya izin cek untuk pertanyaan dari Putri. Oke, pertanyaannya cukup ya, dan ya silakan. Sudah ada 5, sudah banyak ini. Silakan dijawab. Tadi pertanyaannya Putri Rizky itu kalau tidak salah bagaimana caranya masyarakat umum itu berkontribusi membantu upaya konservasi pemerintah. Seperti itu intinya kalau tidak salah. Ya Putri ya. Jadi benar Ibu. Sehingga itu pengelolaan sumber daya di Indonesia tidak lagi sentralik atau terpusat gitu Ibu. Iya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Halo, izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri, tapi mungkin nanti yang lain juga bisa menambahkan. Jadi, peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk membantu upaya konservasi itu antara lain bisa melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, kemudian membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan, kemudian juga bisa membantu pemerintah untuk mengawasi wilayah konservasi apabila ada yang melakukan perburuan liar dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan dan sejenisnya itu juga cukup membantu untuk konservasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Siska dan kelompok 1 atas jawabannya. Mungkin saya izin masuk untuk menambahkan jawaban pertanyaan Putri tadi ya. Mungkin contoh lainnya dari kita sebagai masyarakat umum ya. Kita bisa juga ikut serta gitu dalam sebuah lembaga konservasi. Yang biasanya itu kan juga dari lembaga tersebut membuka semacam relawan gitu ya, open recruitment relawan, dan itu kita yang istilahnya belum memiliki ilmu lebih ya mengenai konservasi itu tentu akan diberikan bekal tersendiri oleh lembaga tersebut. Jadi kita bisa turut aktif dalam kegiatannya, misal saja kayak tadi penanaman pohon, atau bahkan bagaimana cara merawat atau istilahnya menjaga sebuah satwa yang hampir terancam punah. Seperti itu, mungkin sedikit tambahan dari saya. Mungkin kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan jawaban atau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Jidan atas jawabannya.
Baik, mengenai pertanyaan Retno ya, sebelumnya mohon maaf dari kami belum mendapatkan sumber yang terpercaya ya mengenai apakah bisa melakukan pengajuan nama seperti itu. Namun seperti yang tadi juga disampaikan oleh kami ya, untuk nama-nama satwa ini sebenarnya kan ada lembaga khusus gitu. Contohnya aja dari LIPI yang tentunya itu melakukan pengkajian ya mengenai hewan-hewan atau istilahnya daftar nama hewan yang apakah itu perlu dikonservasi atau terancam punah gitu. Nah, jadi lembaga tersebut sendiri, istilahnya lembaga tersebut yang bergerak dalam menentukan apakah hewan tersebut termasuk dalam hewan yang terancam punah atau perlu dikonservasi. Itu. Nah, kalau untuk mungkin yang dimaksud Retno ini perorangan ya. Nah, untuk perorangan kami belum punya sumber yang akurat gitu mengenai apakah bisa atau tidak. Seperti itu mungkin untuk jawaban kelompok kami. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang tahu atau mungkin dari Bu Utami bisa lebih memberikan pemahaman kepada kami mengenai hal itu. Izin masuk Zudan. Kalau menurut aku bukan perorangan, tapi memang satu lembaga yang ingin mengajukan. Nah, berarti kan itu dari jawaban Zidan, berarti yang saja mengajukan kepada pemerintah. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya itu bagaimana mekanismenya? Seperti itu, Zidan. Karena belum terjawab juga apa-apa. Mungkin Bu Tari nanti bisa menambahkan tuh. Oke, baik. Terima kasih untuk pengkoreksiannya juga ya. Oke, mungkin saya berikan kesempatan dulu ke teman-teman apakah ada yang ingin memberikan jawaban atau memberi tanggapan. Seperti itu dipersilakan. Izin masuk. Terima kasih Retno atas pertanyaannya. Untuk mekanismenya itu kami belum menemukan sumber yang jelas, tapi setahu saya seperti yang dikatakan Zidan, kalau itu berupa tumbuhan atau intinya flora itu kita bisa bawa ke LIPI. Kemudian nanti pihak LIPI akan membantu kita untuk mungkin yang pertama akan mengidentifikasi, kemudian menentukan status konservasinya, apakah itu langka, terancam punah, atau tidak terancam punah, seperti itu. Apakah menjawab? Oke. Paham. Terima kasih, kelompok 1. Izin menambahkan boleh? Oh iya, silakan. Jadi setahu saya ada badan independen namanya Otoritas Keilmuan. Itu badan independen yang memberikan pertimbangan mengenai konservasi satwa dan tumbuhan liar. Jadi mungkin ketika satwa flora fauna yang mau dikonservasikan itu sudah diajukan kepada lembaga konservasi terdekat, mungkin nanti akan dipertimbangkan oleh otoritas keilmuan tersebut apakah flora fauna ini memenuhi syarat-syarat dia bisa dikonservasi atau tidak. Kemudian untuk flora fauna yang sebelumnya sudah dirawat, dipelihara, dilestarikan oleh suatu lembaga, tapi tidak bisa memenuhi syarat, maksudnya flora fauna tersebut tidak tidak lestari lah di situ, maka flora fauna tersebut akan diambil kembali oleh pemerintah. Dan apabila dinilai tidak mungkin untuk dikembalikan ke habitatnya, maka akan diserahkan ke badan konservasi. Apabila tidak mungkin,
dikonservasi di badan konservasi mungkin karena flora fauna tersebut cacat, rusak atau tidak memungkinkan untuk hidup lagi, untuk hidup dan tumbuh lagi, maka lebih baik flora dan fauna tersebut dimusnahkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari apakah ada tanggapan? Oh, tadi. Silakan, Retno. Ya, terima kasih Ara, dapat ilmu baru, pengetahuan baru. Terima kasih. Terima kasih juga Retno. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya juga. Ini, Ibu, saya izin membacakan dari kolom chat ya. Mungkin Imawarti sedang terkendala dalam open mic. Jadi di Imawarti menyampaikan izin untuk menambahkan jawaban untuk pertanyaan Putri tadi ya, yaitu peran masyarakat umum yang tidak ahli dalam bidang konservasi. Salah satunya bisa dilihat dalam peran citizen science dalam pengamatan burung. Jadi di sini citizen science-nya ikut dalam kegiatan seperti mengumpulkan, mengarsip, menganalisis, dan berbagi data mengenai biodiversitas. Tujuan dari pengembangan tentang citizen science yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi, pengetahuan mengenai biodiversitas, dan data-data yang terkait dengan biodiversitas di Indonesia. Seperti itu. Oh, tambahan lagi dari Mawarti, citizen science yang sering saya dengar itu dalam hal pengamat burung. Jadi tiap masyarakat bisa ikut updating data burung sekitarnya, lalu diupload di Burung Indonesia. Contoh kecilnya seperti itu. Seperti itu Ibu, tambahan dari Imawarti Panjaitan. Saya izin untuk menambahkan dalam catatan diskusi, Ibu. Terima kasih semuanya. Saya rasa cukup ya kelompok 1 ya presentasinya. Apa namanya, mungkin sedikit kita bahas tadi pertanyaannya sebetulnya. Coba pertanyaannya tadi apa saja, Yidan? Pertanyaannya dari Raffi tadi ya, bagaimana jika ada spesies yang terancam punah namun belum diketahui? Ya, bagaimana cara pencegahannya? Apa ada cara tersendiri? Nah, saya juga tidak tahu ini kalau masyarakat itu apa namanya kemudian memastikan ya ataupun menentukan sendiri apakah itu sudah terancam punah atau tidak, kan sepertinya nggak bisa ya. Jadi memang harus ada apa namanya kajian yang cukup panjang, cukup panjang itu waktu masalahnya kan apa namanya memerlukan waktu yang cukup, kemudian penelitiannya juga mungkin tidak hanya di situ, jadi kawasannya juga cukup luas, kemudian kita juga mendata apakah jenis yang dimaksud itu sudah termasuk yang terancam punah atau tidak, kan perlu penelitian. Tapi tadi betul yang dijawab ya, yang dijawab oleh siapa tadi. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke mana ya, ke suatu hutan, kemudian kita ketemu, kita kan nggak bisa langsung menentukan bahwa oh ini terancam punah seperti itu. Jadi perlu kajian yang apa namanya yang lama dan beberapa wilayah seperti itu, sehingga memang betul-betul kita tentukan itu menjadikan apa namanya jenis tersebut itu ditentukan statusnya itu seperti apa, apakah terancam punah, apakah dia sudah sangat kritis atau seperti apa, itu ada nanti di apa namanya setelah melalui kajian itu kemudian ditentukan statusnya. Tetapi juga sebetulnya masyarakat juga bisa saja masyarakat yang mungkin di apa namanya di pelosok-pelosok begitu ya, yang mungkin dengan kearifan lokalnya itu dia mengamati bahwa barangkali juga sepertinya dia merasa itu tidak jumlahnya tidak banyak, juga sebetulnya juga bisa saja seperti itu.
Namun untuk kemudian meyakinkan bahwa itu adalah memang betul-betul jenis yang terancam punah, ya mestinya kita lakukan kajian yang lebih ilmiah lagi seperti itu. Ya, jadi untuk menentukan status jenis terancam punah atau tidak itu sebetulnya juga harus melalui suatu kajian. Kemudian dari Oktarina ya, Astrina Oktarina. Dalam kasus pemburuan satwa adalah cara penanggulangannya baik secara preventif maupun represif. Ini nanti tolong untuk ya Zidan ya, jawabannya nanti dilengkapi sebelum dikirim ke Bu Utami ya. Baik Ibu. Jadi kalau misalnya ada nanti dirangkum dilengkapi jawabannya, kemudian dikirimkan ke Bu Utami. Secara preventif ya, maksudnya sudah kita siapkan undang-undangnya ya, undang-undangnya itu memang harus disosialisasikan oleh masyarakat luas ya. Jadi sudah ada undang-undangnya, kemudian secara represifnya yaitu kita kalau misalnya ada yang melanggar harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu. Kemudian yang firmansah, semisal ada tanaman yang sulit diproduksi namun ada orang yang ingin memperbanyak secara pribadi, ya menurut saya tidak apa-apa, yaitu justru mungkin membantu pemerintah untuk bisa ini tanaman yang ditanamkan tanaman ya, bukan hewan ya, bukan fauna ya. Justru pemerintah dibantu untuk upaya konservasinya seperti itu. Jadi boleh-boleh saja menurut saya. Kita kan tidak melukai, tidak menyalahi ya. Cuma memang kalau memang betul itu tanaman yang sulit bereproduksi, biasanya kemudian kalau kita melapor ke balai tertentu, misalnya saja di bank benih itu ada beberapa jenis benih ataupun biji yang langka ataupun yang memang sulit untuk bereproduksi, seperti Gnethem gnemon itu, melinjo itu juga sulit untuk bereproduksi. Jenis-jenis tanaman di hutan itu juga ada beberapa jenis yang dia berbunganya itu sangat lama sekali ya, sehingga kalau kita kemudian bekerja sama dengan balai ataupun balai BKSDH ataupun lembaga-lembaga konservasi atau bank benih, itu juga nanti akan kemudian mereka berupaya untuk misalnya saja dengan cara bagaimana itu bisa diperbanyak, misalnya saja yang sekarang sudah sering dilakukan yaitu dengan kultur jaringan ya. Jadi menurut saya ini tidak melanggar hukum, tapi justru membantu pemerintah dalam upaya konservasi ya. Asal tidak kemudian mungkin disalahgunakan seperti itu. Kemudian itu menurut Bu Utami tambahannya yang nomor 4 tadi apa ya, dan nomor 4 apa saja. Nah ini kan tadi kontribusinya ya. Jadi kontribusinya memang kalau konservasi sumber daya alam itu tidak bisa hanya dilakukan diawasi oleh pemerintah saja, itu tidak bisa. Jadi harus melibatkan masyarakat, apalagi di sekitar kawasan konservasi. Jadi masyarakat itu tidak kemudian dianggap sebagai pengganggu, tapi masyarakat itu dilibatkan untuk bisa ikut memiliki, kemudian ikut mengawasi, kemudian juga diberi diberi kompensasinya ya, kompensasinya seperti apa, itu nanti masyarakat justru akan membantu upaya pemerintah dalam mengkonservasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi memang betul-betul kita harus merangkul masyarakat terutama di masyarakat sekitar kawasan konservasi. Nah, kemudian kalau masyarakat umum ya tentunya kalau bagaimana kita memberikan kontribusi upaya konservasi, mestinya ya dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan Putri Rizky ini sering Bu Utami tanyakan di
di ujian ya, di ujian bagaimana kontribusi kalian mahasiswa itu sebagai mahasiswa yang belajar biologi memberikan kontribusinya untuk ikut serta mengupayakan konservasi di Indonesia khususnya seperti itu ya. Ini sering sudah saya ataupun Bu Tami tanyakan ya, tetapi begini, kalau pertanyaan Bu Tami itu sebetulnya kan inginnya itu aktivitas realnya itu seperti apa yang kalian lakukan sebagai upaya untuk bisa membantu upaya konservasi. Jadi ada beberapa mahasiswa yang misalnya saja menjawab melakukan reboisasi, menanam pohon-pohon di hutan, itu kan sebetulnya kan bukan jawaban yang Bu Tami maksud ya, karena kan tidak mungkin kalian melakukannya sendiri ya, tapi mungkin dengan hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan, misalnya saja mengurangi sampah, kemudian mengurangi beban-beban dari barang-barang yang tidak digunakan, sehingga itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan sebagainya ya, seperti itu. Atau mungkin kalian juga bergabung dengan lembaga-lembaga ataupun LSM ataupun yayasan yang bergerak di bidang konservasi, kemudian di situ ada beberapa kegiatan kalian ikut saja di situ, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan mungkin tidak bisa ya, kalau dilakukan sendiri itu juga jawaban yang kurang tepat untuk pertanyaan seperti itu ya. Jadi sekali lagi tidak mungkin pemerintah ataupun secara sentral di pusat itu melakukan konservasi sendiri. Jadi masyarakat ini betul-betul harus ikut serta, harus dilibatkan di dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Kemudian apa flora fauna yang akan dikonservasi harus diajukan terlebih dahulu ke pemerintah. Lalu apakah ada cara prosedurnya dalam pengkajian tersebut. Jadi kembali lagi ke kita harus tahu status jenis-jenis ataupun flora fauna yang kita konservasi itu apakah dia memang betul-betul dilindungi. Kalau dilindungi itu dia termasuk yang mana, kan seperti itu ya, yang mana. Jadi kemudian tentunya juga ada kerjasama, mestinya ada kerjasama antara pemerintah juga dengan masyarakat yang akan melakukan konservasi ya. Karena kalau itu misalnya saja yang dilindungi itu katakanlah fauna yang betul-betul dia itu terancam punah, itu pemerintah juga harus mengetahui caranya, yaitu kita harus melapor ke lembaga yang terdekat ya, misalnya tadi ke BKSDA yang ada di wilayah masing-masing ya. Karena untuk bisa melindungi hewan ataupun tumbuhan yang terancam punah ini kan ada syaratnya ya, jadi harus misalnya saja harus di situ harus memiliki fasilitas yang baik untuk untuk tumbuh dan berkembangnya flora fauna tersebut ya. Kemudian kalau fauna juga ada, hewan-hewan juga ada di makanannya seperti apa juga harus cukup. Kemudian juga ada punya dokter hewannya yang bisa selalu memantau, memeriksa hewan-hewan yang bersangkutan, nah, seperti itu. Jadi tentu saja juga harus ada kerjasama seandainya ada masyarakat yang ingin melakukan perlindungan terhadap jenis-jenis hewan ataupun tumbuhan yang dilindungi, seperti itu. Ada lagi yang mungkin belum puas dengan jawabannya? Jawaban Bu Utami juga.
Silahkan ya, ini konservasi ini sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji ya. Jadi sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia itu begitu banyak, berlimpah ruah. Kalian bisa mengambil salah satu objek khusus yang mungkin kemarin Bu Tami sempat sampaikan, kalian jadi ahli biologi khusus tentang kelompok tertentu, itu sangat juga membantu pemerintah di dalam upaya mengembangkan dan mengkonservasi ya. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi atau mungkin ada tambahan dari kalian, silakan. Untuk saat ini tambahan tadi dari Imawarti, Bu. Mungkin sebelumnya dari teman-teman apakah ada yang ingin memberi tanggapan kembali? Ini yang tadi yang sudah disampaikan Zidan ya, yang jadi Imawarti ya? Iya, yang ada di kolom chat Ibu sudah saya sampaikan. Iya. Oke. Ya, terima kasih ini tambahannya. Jadi sebetulnya kegiatan konservasi itu bisa apa saja ya, yang itu memang tujuannya untuk ikut serta melindungi sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Kalau tidak ada, sudah tidak ada? Ibu. Ya. Saya Siti Laila boleh bertanya? Oh ya, silakan Siti. Saya baca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, pemanfaatan sumber daya alam hayati itu bisa dilaksanakan dalam bentuk perburuan. Nah, tapi saya belum mengerti, Bu, maksudnya bagaimana caranya perburuan itu bisa dijadikan pemanfaatan konservasi dalam konservasi sumber daya alam hayati. Mungkin, mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Iya, ini saya juga tadi malam, bukan tadi malam, kapan itu juga baca. Ini maksudnya apa ya? Pemanfaatan dengan dikaitkan dengan perburuan gitu ya. Mungkin ya saya juga, ini kan juga kita dalam undang-undang itu kan kita juga berusaha untuk bisa memahami yang apa yang dibuat ya, seperti kalau kita mengkaji Al-Qur'an itu ya kan, kita berusaha untuk memahami artinya itu apa, seperti itu. Ini juga seperti ini. Jadi pemanfaatan dengan perburuan maksudnya menurut Bu Tami ya, ini menurut Bu Tami juga baru ini juga pertanyaan juga bagi Bu Tami, sebetulnya ini maksudnya apa. Nah, menurut Bu Tami dengan pasal itu pemanfaatan dengan perburuan, kemungkinan itu hewan ataupun fauna yang ada di kawasan konservasi itu juga bisa dimanfaatkan dengan diburu, tetapi juga ada tidak semua zona ya, jadi ada zonasinya seperti itu, jadi zona-zona khusus yang bisa dimanfaatkan untuk berburu seperti itu. Memang ada itu beberapa kawasan konservasi itu kan harus ada zona-zonanya, jadi ada zona inti, zona kawasan pemanfaatan dan sebagainya. Itu mungkin di situ tetap saja kawasan konservasi tidak semuanya harus dikonservasi, tetapi ada zona-zona yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin ada yang berpikiran lain ataupun mengartikan lain, silahkan. Dan kita mau ngomong ini apa, Yidan? Ya Ibu, ini mungkin tadi bisa dibilang sejalan juga sama dari yang Ibu sampaikan gitu. Kalau menurut saya pemburuan tadi juga termasuk dalam istilahnya mengambil dari kekayaan juga, karena dengan ada pemburuan itu kan juga secara tidak langsung membatasi populasi dari suatu satwa itu. Jadi
menahan agar tidak terjadinya ledakan populasi seperti itu. Dan bisa jadi kan apa ya, kita lihat juga dari seluruh lapisan masyarakat itu ada juga yang masih tinggal di pedalaman, dan mereka itu kan salah satu sumber penghasilannya atau sumber makanan mereka itu juga dari berburu gitu. Jadi bisa dibilang bagi mereka pemburuan itu sesuatu yang legal dan bisa dilakukan gitu dalam suatu konservasi ini, Ibu. Menurut saya seperti itu sih. Ya. Jadi kalau memang kita di dalam upaya perlindungan itu yang seperti Bu Tami sampaikan harus melibatkan masyarakat. Tetapi di sini masyarakat juga harus diberi kompensasinya ya. Jadi tidak hanya masyarakat disuruh melindungi saja tidak mau kan seperti itu ya. Jadi kalau sekarang itu kan kawasan konservasi juga dipakai untuk wisata ya. Wisata itu juga silakan masyarakat itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan ataupun menambah income mereka seperti itu ya. Itu diperbolehkan ya, diperbolehkan. Tentu saja juga harus ada izinnya ya. Jadi masyarakat memang juga memanfaatkan kawasan konservasi itu untuk bisa menambah income mereka sebagai sebagai ya untuk kehidupannya kan seperti itu ya. Mengambil kayu juga boleh, kemudian berburu juga menurut kami juga boleh, tapi dengan catatan bahwa ada zona-zonanya yang memang boleh dimanfaatkan dan ada zona yang tidak boleh dimanfaatkan seperti itu. Asal kita sesuai dengan apa yang yang disyaratkan oleh lembaga ya kita ikuti. Menurut kami itu sudah dipersiapkan memang untuk untuk zona-zona yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ya memang supaya masyarakat itu tidak kemudian mengambil seenaknya, ya memang harus ada kompensasinya supaya mereka juga bisa hidup dengan tenang, dengan menikmati kawasan yang ada di sekitarnya. Gitu. Terima kasih jawabannya Bu Tami dan Iya kita sama-sama belajar untuk kalau undang-undang itu kadang-kadang juga makanya kemarin kan Bu Tami sampaikan ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 nanti coba dilihat lagi di DOP-nya kan tahun 2021 ini. Jadi tahun ini ya. Jadi ada beberapa yang bolong-bolongnya itu nanti akan mungkin juga diperjelas, mungkin juga sanksinya itu jelas sudah, sanksinya nanti akan diperberat dan sebagainya, itu nanti kita lihat. Oleh karena itu memang kalau mahasiswa kita berikan kesempatan untuk presentasi, ini sebetulnya mahasiswa itu pinter, kemudian daya ingatnya juga masih sangat tinggi seperti itu, sehingga justru dengan presentasi ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil ya, bisa kita pelajari, tidak hanya dari pengampu saja, tapi mungkin dari beberapa pengalaman dari kalian yang kemarin siapa yang bertanya tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya, itu unik sekali ya, seperti itu. Jadi itu juga Bu Tami juga belajar dari kalian, tapi juga kalian juga saling belajar dari teman-temannya, dan kita dalam ini semua belajar untuk bisa menambah wawasan. Oke, seperti itu. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk presentasinya. Terima kasih kelompok 1, dan kita berikan applause. Terima kasih. Coba ditutup ininya, Yidan. Nah, ini masih ada waktu 5 menit ya. Betul ya Yidan ya? Sampai jam berapa ini Bu Tami mau kuliah juga itu? Jam 9? Sampai jam 9.10 Ibu. Ya, masih sedikit. Tidak banyak ini karena juga sudah banyak yang kalian
sampaikan di sini. Coba Yidan ditutup kok masih ada ya PPT-nya. Ya, saya izin tutup presentasi dari kami. Tolong nanti dilengkapi jawabannya dan dikirimkan ke Bu Utami ya 1 minggu setelah ini ya Yidan ya. Baik Ibu, akan kami usahakan untuk melengkapi. Baik, mungkin sudah selesai presentasi dari kami dan hasil diskusinya. Mungkin dari apa yang kami sampaikan masih ada kekurangan atau kesalahan dalam berbagai hal, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kontribusinya baik dari melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan maupun tanggapan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 izin undur diri. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Halo Ibu Tani. Ya. Saya Ana izin mengkonfirmasi bahwa ada beberapa mahasiswa di kelas A yang mengikuti kegiatan magang ke Daireka dari Pak Sabto itu, Bu. Oh iya. Itu terus diisi apa ya? Izin nggak ada ya, hanya hadir dan tidak itu ya? Iya Bu, itu yang mengurus dari pihak itu Bu. Kemudian absennya piye iki Ana, Bu Tami malah enggak tahu ini. Absennya gimana? Absennya nanti diabsenkan dari pihak. Oh ya wes. Ya wes. Ya udah. Makasih ya, berarti kan enggak usah Bu Tami absenkan ya. Nggih Bu, nggih. Ya udah. Yang ada di chat ada yang tadi Bu Tami sudah absenkan semua ya. Nggih Bu, terima kasih nggih Bu. Ini sudah habis ya. Sudah kelihatan belum PPT-nya Bu Utami? Sudah terlihat. Sudah Bu. Jadi ini mengulang saja, ini ada beberapa yang sudah tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas tentang konservasi flora dan fauna. Sebetulnya ini besar. Karena sudah mau selesai jamnya ini Bu Tami sudah harus pindah kelas. Ini jadi beberapa jenis yang disampaikan tadi ya, beberapa jenis fauna flora yang dilindungi. Ini Bu Tami ambil juga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 99. Tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, yaitu bisa dibaca semua di situ. Itu aturannya ada semua ya, ada semua bagaimana harus melindungi, kemudian jenis-jenis apa yang harus dilindungi. Ini beberapa yang ada Nepenthes ini, nanti kalau kalian jalan-jalan di hutan ada ketemu Nepenthes ini dilindungi ya, kantong semar dilindungi, itu banyak juga, masih banyak ini di hutan-hutan. Kemudian ini Rafflesia ini memang jarang, sudah sangat jarang. Kemudian ini sama-sama bunga bangkai ya, tapi bunga bangkai itu ada dua, yang satu Rafflesia, yang satu Amorphopalus ya. Amorphopalus itu juga kayaknya ada dua jenis yang dilindungi ya di sini ya. Jadi bunganya juga merupakan bunga raksasa, besar sekali. Kemudian ini ada beberapa juga hewan-hewan yang dilindungi. Silakan ini mungkin ada yang penelitian ya, misalnya saya jenis-jenis Nepenthes yang ada di kalau di daerah itu hutan wisata atau apa gitu ya, mesti bisa kalian temukan ya, seperti itu. Kemudian yang
kemarin Bu Tami sampaikan, Erdowas itu sudah juga populasinya juga sudah sangat menurun karena memang di situ banyak diambil oleh orang-orang yang mungkin kurang bertanggung jawab di daerah wisata ya, sehingga ini juga harus mendapatkan perhatian yang lebih dari kita semuanya ya, tidak hanya pemerintah tapi kita juga harus ikut melindungi. Kemudian ada pengertian flora fauna ya. Ini kalau kita cermati ya, flora fauna itu pengertiannya itu ada beberapa ya, ada beberapa yang harus kita tahu ya. Si flora itu apa, kemudian fauna juga apa. Ini nanti bisa dibaca sendiri aja. Kemudian sumber daya alam tadi sudah, mengapa harus dilindungi, tujuannya apa juga sudah. Bagaimana upayanya harus supaya kita bisa melindungi, tentunya juga harus ada penetapan ya, apa saja yang dilindungi. Jadi kita tahu kalau ini dilindungi, maka bagaimana kita harus tidak memanfaatkan, tidak merusaknya dan sebagainya. Jadi harus ada penggolongannya dulu, kemudian statusnya itu apa, dan itu mestinya juga harus disosialisasikan oleh masyarakat supaya tahu. Dan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa habitatnya juga harus dilakukan, kemudian pemeliharaan dan pengembangbiakannya. Ini beberapa ini sudah disampaikan tadi. Jadi untuk status itu bisa berubah ya, dari mulai status mungkin tidak dilindungi kemudian berubah menjadi dilindungi, atau dari status yang tidak dilindungi kemudian berubah menjadi status yang dilindungi. Ini juga bisa berubah. Tumbuhan satwa yang dilindungi ini ya, jadi ada spesies langka dan ada juga spesies endemik. Bedanya apa ya, nanti coba di pelajari ini, spesies langka dan endemik. Ini yang dilindungi. Jadi kita harus tahu jenis-jenis apa yang dilindungi, yang seperti apa yang dilindungi. Ini ada jenis langka, kemudian ada terancam punah, kemudian bagaimana itu beberapa kategori beberapa status yang ada di IUCN Red List ya, ini di lembaga konservasi yang sifatnya sudah internasional ya, seperti itu. Kemudian cepat saja ini pengelolaannya in situ ex situ, kemudian pengelolaannya in situ ada beberapa petugas, dan ini juga ada beberapa yang Bu Tami ambilkan dari dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 7, juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Nah, ini sama. Kemudian apa yang ini sudah disampaikan semua. Ada rehabilitasi satwa, jadi harus ada satwa-satwa yang mungkin dia itu kesehatannya ataupun populasi yang sangat kecil, maka harus segera diangkut, dibawa ke lembaga rehabilitasi. Kemudian ini ada rehabilitasi satwa ya, nanti untuk untuk minggu depan ya, minggu depan ada rehabilitasi satwa kurungan. Silakan. Ini ada beberapa tadi yang sudah disampaikan juga, beberapa jenis. Ini menurut Undang-Undang Nomor 7 ya. Di antaranya tadi sudah disampaikan Bu Tami. Oke, itu saja mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Sudah lebih, Bu Tami mau siap-siap pindah kelas. Begitu ya untuk pertemuan hari ini. Baik, kita tutup saja. Yang sudahi, saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah mengikuti kuliah biokonservasi pada hari ini, pada pagi hari ini. Oke, kuliah saya tutup.
dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga tolong untuk yang besok dipersiapkan ya, dipersiapkan. Tetap Bu Tami akan memberikan penilaian terhadap mahasiswa-mahasiswa yang rajin berdiskusi, yang rajin memberikan kontribusi dalam diskusi presentasi untuk khususnya mata kuliah biokonservasi. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pagi semuanya. Terima kasih. Bu Tami pamit ya.